Hai semua, jumpa lagi Wulan Kitchen dengan aneka resep simple namun dijamin lezat. Kali ini Wulan Kitchen akan membagikan resep cara membuat caramel cake atau lazim disebut cake sarang semut yang lembut tetapi bersarang layaknya sarangnya semut-semut kecil. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya membuat cake ini karena saya pikir sedikit sulit proses pembuatannya. Tetapi ternyata tidak sama sekali kalau kita ikuti step-stepnya dengan baik ya. Rahasianya adalah saat kita membuat karamelnya. So, simak caranya ya dan jangan di-skip. Bahan yang diperlukan di sini adalah 250 gram gula pasir, 3 butir telur, 75 gram tepung terigu, 75 gram tepung tapioka, 100 ml susu kental manis, 100 gram mentega, 1 sendok teh baking powder, dan 250 ml air panas yang mendidih. Pertama-tama kita akan membuat karamelnya terlebih dahulu. Ini merupakan kunci keberhasilan karamel cake ini ya. Jadi, perhatikan caranya dengan seksama. Panaskan gula dengan api yang sangat kecil, bisa disebut dengan api lilin. Jangan sekali-kali pergunakan api besar karena mengejar waktu ya. Bisa berakibat karamel hangus atau berbau gosong dan pahit rasanya. Sekali-kali bolehlah diaduk. Ada sebagian orang mengatakan jangan diaduk. Tetapi, saya mencoba mengaduknya sekali-sekala agar gula tidak lengket di sisi panci dan hangus. Setelah gula melebur menjadi karamel dan mendidih serta bertekstur kental seperti ini, matikan api dan masukkan air panas yang mendidih sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan-lahan. Pastikan berhati-hati ya, jaga jangan sampai kena tangan kita karena karamel ini sangatlah panas titik didihnya. Dinginkan terlebih dahulu adonan karamel, baru kita akan membuat adonan cake-nya. Dalam wadah terpisah, pecahkan telur. Tambahkan susu kental manis dan aduk menggunakan whisk atau pengocok telur seperti ini ya. Tidak usah menggunakan hand mixer atau pengocok yang dari listrik. Kocok sekedarnya saja asal adonan tercampur. Kemudian ayak terlebih dahulu baking powder, tepung terigu, dan juga tepung tapioka. Dimaksudkan agar tidak ada tepung yang teksturnya kasar masuk ke dalam adonan yang mengakibatkan adonan menjadi bergerindil. Masukkan bergantian dengan cairan karamel tadi ya. Jangan lupa sambil diaduk perlahan-lahan. Lakukan sampai seluruh tepung dan cairan karamel habis serta adonan bercampur rata. Kemudian saring lagi adonan menggunakan penyaring untuk memastikan adonan benar-benar tercampur dan tidak ada tepung yang belum teraduk. Inilah kenapa karamel cake saya benar-benar lembut dan moist sekali ya. Jadi saya melakukan 2 kali penyaringan. Yang terakhir, masukkan margarin yang sudah dicairkan terlebih dahulu dan masih dalam keadaan hangat-hangat kukuh. Aduk perlahan sehingga adonan benar-benar tercampur rata.
Di sini saya memakai loyang persegi dengan ukuran 16 x 16 cm yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung terigu tipis-tipis. Kita tidak menggunakan kertas roti atau baking paper karena adonan ini mengandung air. Dapat dipastikan kertas akan hancur menjadi bubur, jadi sia-sia kan? Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang seluruhnya. Oven sudah saya set tadi kurang lebih 10 menit. Kemudian panggang cake sarang semut ini dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 50 menit dengan menggunakan api bawah saja. Caramel cake atau cake sarang semut ini memang seperti ini. Ada buih-buih airnya saat di oven karena sejatinya cake ini mengandungi air. Sebelumnya saya sudah was-was kalau cake saya ini tidak menjadi. Setelah 50 menit kita dapat cek cake kita matang atau belum dengan cara menusuk cake menggunakan tusukan seperti ini ya. Kalau tidak ada adonan yang menempel di tusukan, dapat dipastikan cake sudah matang sempurna. Segera keluarkan cake dari oven dan angin-anginkan dalam suhu ruang sebelum dikeluarkan dari loyang. Pada resep ini volume cake memanglah tidak penuh. Kalau mau penuh sangat, bisa ditambah banyaknya adonan dengan persentase tambahan 1 butir telur. Karena saya sebenarnya ini adalah uji coba pertama. Dan bim salah bim. Setelah kegalauan yang melanda itu, tara! Saya berhasil membuat caramel cake yang moist, lembut, dan lumayan cantik untuk testing pertama saya. Mungkin next akan dicoba lagi dengan penambahan adonan agar hasilnya lebih full di loyang. Warnanya pun cantik, coklat gelap gitu. Setelah dingin, potong sesuai selera ya. Mau besar atau kecil, terserah deh. Yang penting caramel cake pertama saya sukses. Kemudian susun di piring saji dan sajikan teruntuk keluarga tersayang atau teman sejawat yang datang ke rumah ya. Untuk hantaran boleh juga atau ide jualan. Layak deh ya. Dijamin banyak yang order tentunya. Sarangnya lumayan banyak kan? Bisa untuk sembunyi semut-semut kecil, tidak mengecewakan, dan lembutnya itu loh benar-benar moist banget. Selamat mencoba di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa di resepi Ulan Kitchen selanjutnya. Dan bye-bye.